Memasuki hari ketiga, Rusia bangkit agresif melancarkan serangan ke berbagai kota di Ukraina. Bahkan pasukan dari negeri beruang merah itu kini sudah sampai di Kiev, ibu kota yang juga jantungnya Ukraina. Saat sudah babak belur dihajar Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku bingung. Fakta Pertahanan Negara Atlantik Utara atau The North Atlantic Treaty Organization NATO dan Amerika Serikat yang jadi andalan dianggap malah meninggalkan Ukraina. Dikutip dari CNN, pasukan Rusia mulai masuk ke Kiev pada Jumat malam. Mereka ingin segera menguasai ibu kota dan menyelesaikan misi perang secepat mungkin. Serangan dan ledakan terdengar di mana-mana, namun tentara Ukraina tak tinggal diam. Mereka terus menghalau agar pasukan Rusia gagal masuk ke kota Kiev. Selain memperkuat pertahanan, pasukan Ukraina sengaja meledakkan sejumlah jembatan menuju Kiev untuk mencegah tank masuk ke kota. Tak hanya tentara, warga sipil Ukraina ikut berperang melawan Rusia dengan menggunakan bom Molotov. Warga Ukraina pun menyerang tentara Rusia yang coba mendekat ke kota Kiev. Pertarungan semakin sengit di jalan pun tak terelakkan. Apa hasilnya? Kemarin pagi Ukraina mengklaim berhasil memukul mundur Rusia dan mempertahankan kota. Kabar itu disampaikan langsung oleh Zelensky dengan memposting foto video di akun Twitter miliknya. Dalam video itu berlatar kota Kiev itu, Zelensky tampil sendiri dan tampak sumringah. Ia menegaskan negaranya tak akan menyerahkan diri dan akan terus berperang. Penampakan Zelensky ini berbeda saat ia tampil online dengan pemimpin Uni Eropa pada Jumat petang. Dalam video itu, Zelensky tampil bersama pas pampres di jalanan Kiev. Wajahnya sedikit lesu. Kepada rakyatnya, Zelensky mengatakan masih berada di Kiev. Dia meminta warga berlindung karena pasukan Rusia akan menyerang nanti malam. Ia juga minta pasukannya bersiap menghadapi Rusia malam nanti. Zelensky sadar ia dan keluarganya menjadi target utama Rusia, namun dia berjanji tak akan pergi kemana-mana. Di mana malam ini Ukraina diputuskan, setelah itu nadanya terdengar galau dan bingung. Ini mungkin terakhir kalinya dunia melihat dia hidup. Bagaimana Zelensky tidak bingung, Amerika Serikat dan sekutunya yang diharapkan memberikan bantuan militer tak berbuat apa-apa, malah AS dilaporkan menawarkan Zelensky untuk menyelamatkan diri. Mendapat tawaran itu, Zelensky menolak mentah-mentah. Zelensky juga mengungkapkan kekecewaannya kepada NATO yang dianggapnya tidak berbuat banyak untuk menghentikan kebrutalan tentara Rusia. Seperti diketahui, sejak Rusia memulai serangan pertamanya ke Ukraina, NATO memang tidak berbuat banyak. Sejauh ini NATO hanya mengerahkan NATO Response Force ke negara wilayah anggota mereka untuk menjaga perdamaian dan mencegah serangan meluas. Tidak terlibatnya NATO dalam perang secara langsung dengan Rusia karena status Ukraina. Hingga saat ini Ukraina belum resmi masuk dalam keanggotaan NATO. PBB tak bisa berbuat banyak. Dewan Keamanan PBB sudah mengeluarkan rancangan resolusi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Namun seperti sudah diduga, Rusia menggunakan hak vetonya. Setidaknya 11 negara anggota dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat dan Albania itu. 3 negara anggota lainnya yang terdiri dari atas China dan India dan Uni Emirat Arab memilih abstain. Namun tak semua negara anggota NATO diam. Menteri Pertahanan Polandia dilaporkan sudah memberikan bantuan 1 konvoi amunisi ke Ukraina. Meski begitu, tak dijelaskan amunisi jenis apa yang dikirim Polandia ke Ukraina. Pemerintah Belanda juga menyetujui dan secepatnya akan mengirim 200 rudal anti pesawat FIM-29 Stinger ke Ukraina. Hingga kemarin, serangan Rusia sudah menewaskan 198 warga Ukraina, 3 diantaranya adalah anak-anak, sementara 1.115 orang terluka, termasuk 33 anak-anak. Sebanyak 100.000 mengungsi dan diperkirakan terus bertambah mencapai 5 juta jiwa jika pertempuran meningkat. Merespon pernyataan Zelensky, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi penjelasan. Menurut laporan BBC, ada sejumlah alasan Presiden AS Joe Biden tak membantu Ukraina. Alasan itu antara lain Biden punya naluri non-intervensi. Karena alasannya sama, Biden menarik pasukannya di Afghanistan. Selain itu, Biden juga mendengarkan suara rakyatnya yang tak ingin perang dan menghindari perang nuklir. Ini tidak seperti yang kita berurusan dengan organisasi teroris. Kita berurusan dengan pasukan terbesar di dunia. Ini situasi yang sangat sulit dan segalanya bisa menggila dengan cepat, kata Biden. Alasan terakhir, AS tak punya perjanjian militer dengan Ukraina karena Ukraina bukanlah anggota NATO. Pasukan Rusia yang berhasil masuk ke ibu kota Ukraina baku tembak sengit pecah jalan-jalan ibu kota Kiev pada Jumat kemarin. Pemandangan mengerikan terlihat di jalanan. Seorang pria yang tewas dengan pakaian sipil tergeletak di trotoar lingkungan perumahan Kiev Utara ketika tentara Ukraina mengambil posisi tempur di bawah penutup sebuah bangunan 2 lantai. Tak jauh dari lokasi itu, petugas medis bergegas membantu pria lain yang mengendarai mobil sipil yang hancur total di bawah rel kendaraan berlapis baja. Pertempuran jalan antara sekelompok pasukan Rusia dengan tentara Ukraina meninggalkan jejak kerusakan di ibu kota. Para pejalan kaki berlarian mencari keselamatan saat tembakan terjadi dan ledakan terjadi di distrik Obolonsky di utara Kiev.
Ledakan yang lebih besar dapat terdengar di pusat kota di mana penduduk mengalami malam pertama yang menegangkan di bawah jam malam dan suara bom. Saksi mata mengatakan mereka melihat jasad yang tampak seperti 2 tentara Rusia yang tewas di dekat truk. Tetapi militer Ukraina yang sedang memeriksa mobil yang rusak tidak mengizinkan jurnalis AFP untuk mendekat. Penduduk lainnya adalah Viktor Berbas, 58 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa dia berlari ke balkonnya setelah mendengar suara tembakan pagi tadi. Dia menyaksikan warga sipil di dalam mobil dihancurkan oleh sebuah tank yang menurutnya adalah tindakan yang disengaja. Dia tidak yakin apakah kemudian selamat atau tidak. Kementerian Pertahanan Ukraina juga mengatakan bentrokan itu dipicu oleh kelompok sabotase dan pengintaian musuh. Pasukan Rusia pertama kali tiba di pinggiran Kiev pada hari Kamis ketika gelombang pasukan helikopter menyerang lapangan terbang Gostomel di luar kota dekat dengan Obolonsky. Militer Ukraina juga mengklaim telah menangkis serangan di pangkalan udara itu. Tetapi pasukan darat Rusia juga telah berikan tepi barat Sungai Dnieper dari Belarusia saat rombongan pengintai tiba di Obolonsky. Kementerian Pertahanan meminta warga sipil untuk melawan. Pertempuran di jalan raya yang lebar dan di antara blok apartemen bertingkat padat di Kiev Utara mungkin merupakan pertanda dari apa yang akan terjadi jika pasukan Rusia menyerang kota pendudukan sekitar 3 juta orang itu. Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah mengisyaratkan untuk menggulingkan pemerintahan Ukraina dan intelijen barat memperkirakan pasukannya akan turun ke ibu kota dalam beberapa jam atau hari. Rudal balistik semalam ditembakkan ke sasaran Kiev menjelang apa yang Washington peringatkan akan menjadi operasi Rusia untuk memenggal pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky.